Nah, nomor 2 ini tentukan nilai dari sin negatif 270 derajat ditambah tangan 540 derajat. Dengan cara yang sama, kita harus mencari dulu nilai dari sin negatif 270 derajat dan tangan 540 derajat. Kita cari terlebih dahulu nilai dari sin negatif 270 derajat. Nah, untuk relasi dengan negatif itu sama seperti di kuadran 4. Jadi yang positifnya itu hanya kosinus, selain itu berarti jadi negatif. Maka karena ini sin, ini tetap jadi negatif nilainya. Maka sin negatif 270 derajat itu sama dengan negatif sin 270 derajat. Kalau sudah begini, kalian cari seperti cara mencari nilai di kuadran 2, 3, dan 4. Tinggal kalian lihat lagi. 270 derajat itu ada di kuadran berapa? Jawabannya adalah kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu yang positif apa? Jawabannya adalah tangan. Jadi, untuk sinus itu nilainya adalah negatif. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini ada negatif, berarti tulis lagi aja. Negatif dikalikan negatif sin rumus kuadran 3 adalah 180 derajat ditambah theta. Nah, kenapa negatifnya ada 2? Karena yang satu negatif dari yang relasi dengan theta negatif, dan satu lagi ini negatif dari yang rumus untuk kuadran 3. Tinggal kita lanjutkan. Maka ingat lagi, negatif kali negatif itu jadi positif. Ini jadi positif sin 180 derajat ditambah berapa agar hasilnya jadi 270 derajat. Berarti jawabannya ditambah 90 derajat. Dan hasil akhirnya adalah ini sin tetanya adalah 90 derajat. Ini ya yang kalian ambil. Nah, hasilnya adalah sin 90 nilainya 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari tangan 540 derajat. Nah, 540 derajat ini ternyata sudah lebih dari 360. Maka kita gunakan yang rumus tadi. Jika besar sudutnya lebih dari 360 derajat, maka itu semuanya nilainya positif. Hanya untuk rumusnya ini gunakan yang ini. Tangan theta ditambah K dikalikan 360 derajat. K ini bisa 1, 2, 3 tergantung besar sudut yang dicari. Tidak boleh melebihi. Jadi kita coba dulu dari yang paling kecil. Misalkan kalau K-nya 1 dikali 360 berapa? 360. Berarti bisa digunakan. Tapi kalau 2 kita kalikan 2 kali 360 itu jadi 720, berarti tidak bisa dipakai. Maka untuk tangan 540 derajat ini kita gunakan nilai K-nya 1. Nah, kita tuliskan. Sekarang kita cari tetanya. Ditambah K-nya ini adalah 1. 1 dikalikan 360 derajat. Angka berapa yang ditambah 360 derajat? Hasilnya jadi 540. Jawabannya adalah 180 derajat. Maka nilai dari tangan 540 derajat ini sama dengan tangan tetanya tadi, 180 derajat. Nah, ternyata untuk mencari tangan 540 derajat ini perlu 2 kali pengerjaan. Karena ini masih ada di kuadran 2. Jadi kita masih belum mengetahui nilainya. Kita lanjutkan. Caranya seperti yang tadi lagi. Tangan 180 derajat. Clue yang pertama, cari letak kuadrannya. Ada di kuadran berapa? Jawabannya adalah kuadran 2. Clue yang kedua, tangan di kuadran 2 positif atau negatif? Jawabannya adalah negatif.
Jadi rumusnya tulis tangan kuadran 2, rumusnya 180 dikurangi theta. Nah, tuliskan lagi negatif tangan 180 dikurangi berapa agar hasilnya jadi 180. Berarti dikurangi 0 derajat. Hasil akhirnya tangan 180 derajat ini sama dengan negatif tangan 0 derajat. Ini ya, tetanya 0 derajat. Maka hasilnya adalah negatif tan 0 berapa? 0 atau 0 saja. Tidak usah pakai negatif. Dan kita dapatkan ini. Sin negatif 270 derajat ditambah tangan 540 derajat. Hasilnya adalah, kita tuliskan ini, 1 ditambah 0. Jawabannya adalah 1. Kalau kalian masih berasa belum paham, silahkan diulangi lagi videonya. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Untuk yang ketiga ini perkalian dan pembagian, tapi cara untuk mengerjakan ini sama ya. Kita cari terlebih dahulu nilai dari perbandingan trigonometrinya. Dengan cara yang sama, untuk nilai dari sin 135 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Untuk nilai dari kosinus 210 adalah negatif 1/2 akar 3. Kalian harus paham ya, kenapa ini negatif? Karena untuk kuadran 3 yang positif itu hanya tangan dan kebalikan tangan, yaitu kotangan. Selain itu nilainya jadi negatif. Nah, ini hasil untuk nilai dari kosinus 135 dan sin 120. Keduanya ada di kuadran 2. Ingat, kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Berarti untuk kosinus ini jadi negatif. Yang terakhir untuk nilai kotangan 315. Kita coba satu kali lagi. Untuk kotangan 315, clue yang pertama kita lihat letak kuadrannya, yaitu ini ada di kuadran 4. Nah, untuk kotangan ini sama dengan tangan, jadi kebalikannya. Jadi kita bisa gunakan cara seperti ini, 1 per tangan 315 derajat. Nah, kita lanjutkan. Kita cari dulu saja tangan 315 nya. Kuadran 4 yang positif apa? Kosinus, dan kebalikannya ya, sekan. Maka untuk tangan ini nilainya adalah negatif. Kita tulis rumusnya. Tangan kuadran 4 360 derajat dikurangi theta. Itu rumusnya. Tinggal dilanjutkan lagi. Jadi negatif tangan 360 derajat dikurangi berapa agar hasilnya jadi 315. Jawabannya adalah 45 derajat. Maka kita dapatkan tangan 315 derajat ini sama dengan negatif tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat adalah 1. Jadi tangan 315 derajat ini jadi negatif 1. Nah, karena kita akan mencarinya kotangan 315 yang sama dengan 1 per tangan 315, jadi hasilnya adalah, kita tulis lagi, 1 per, tadi didapat negatif 1. Jadi ini adalah negatif 1. Hasil akhirnya tinggal kita masukkan, substitusikan lagi nilai dari sin 135. Kita tulis di sini saja ya. Sin 135 itu adalah 1/2 akar 2 dikalikan kosinus 210. Tadi jawabannya adalah negatif 1/2 akar 3 dikalikan tangan 45 yaitu 1 per kosinus 135 negatif setengah akar 2.
dikalikan sinus 120 1/2 akar 2 dikalikan kotangan 315 negatif 1. Nah, hasilnya kita kalikan. Atau kalau misalkan kalian lihat ada yang sama, itu boleh dicoret. Nah, apakah ada yang sama? Ada ya, ini nih. Setengah akar 2 dengan setengah akar 2. Kita coret saja, sisanya kita kalikan. Negatif setengah akar 3 dikalikan 1, berarti negatif setengah akar 3 per negatif setengah akar 2 dikali negatif 1. Ini negatif dengan negatif jadi positif ya. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Oh, ternyata ini masih bisa disederhanakan. Setengahnya kita bisa mencoret. Nah, jadi hasil akhirnya adalah negatif akar 3 per akar 2. Tapi karena penyebut itu tidak boleh bentuk akar, jadi kita perlu merasionalkan. Maka kita kalikan dengan akar penyebutnya, yaitu kalikan dengan akar 2. Hasilnya adalah negatif akar 3 kali akar 2, negatif akar 6 per akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 yaitu 2. Nah, berarti ini adalah hasil akhirnya. Silahkan kalian ulangi lagi video pembelajarannya jika masih merasa belum paham. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan.